Shalom Opa Oma dan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita sedang dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Namun sebelumnya perkenalkan saya, Roberto Simanjuntak dari GPIB Baskara Surabaya yang akan membaca Alkitab dan Renungan Sabda Bina Umat edisi Kamis pagi 11 April 2024. Oma Opa dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab dan Renungan Sabda Bina Umat edisi Kamis pagi 11 April 2024, mari kita memohon tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, di mana Engkau boleh menuntun kami untuk bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami dalam pembacaan Alkitab dan Renungan Sabda Bina Umat pagi ini, sehingga dapat memahaminya dengan baik, untuk kemudian dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, hukuman ilahi atas Moab. Ucapan ilahi terhadap Moab. Sungguh dalam satu malam Ar-Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam satu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke tempat-tempat pemujaan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Kepala mereka semua dicukur gundul dan janggutnya dipotong. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di lapangan sekaliannya meratap. Air matanya bercucuran. Hesbon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka terdengar sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru. Mereka gemetar ketakutan. Hatiku menjerit seperti Moab. Pengungsi-pengungsinya sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang menjerit karena ditimpa bencana. Sungguh aliran-aliran air di Nimrim sudah menjadi kering. Rumput sudah layu, rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tumbuhan hijau. Sebab itu segala kekayaan yang mereka timbun dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang Wadi Ha'arabim. Sungguh jeritan itu melingkupi seluruh daerah Moab. Ratapannya sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke BR Elim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah. Tetapi malapetaka atas Dibon akan kutambah lagi.
singa bagi orang-orang yang terluput dari Moab, dan bagi yang tersisa di tanah itu. Demikian pembacaan Alkitab. Selanjutnya, Sabda Bina Umat diberi judul Terima dengan Tulus Kebaikan Tuhan. Opa Oma dan Bapak Ibu sekalian, apa yang akan saudara lakukan jika bertemu dengan orang yang sangat baik? Respon awal pasti senang dan ingin juga berbuat yang baik kepada orang tersebut. Namun tidak jarang kebaikan hatinya dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Karena kebaikan hati yang terus dilakukan tanpa memandang bulu, orang lain bisa memanfaatkan kebaikan tersebut demi keuntungan pribadi, sehingga terjadi perbuatan eksploitatif, seperti meminta berlebihan, tidak berterima kasih, bahkan cenderung mengancam dalam meminta sesuatu. Tindakan eksploitatif tersebut dilakukan bangsa Moab terhadap bangsa Israel. Moab adalah bangsa yang besar, dan Allah sendiri yang memberikan tanah Moab kepada keturunan Lot. Setelah menguasai banyak daerah, Moab merasa cukup besar untuk menentang orang Israel, karena mereka adalah salah satu bangsa yang menolak keberadaan Israel di tanah Kanaan. Melihat keangkuhan dan tindak penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Moab, maka ucapan ilahi turun atas Yesaya dan mengatakan bahwa mereka akan hancur. Tidak tanggung-tanggung, dari ayat 2 sampai dengan ayat 9 disebutkan, setiap sudut daerah kekuasaan Moab akan Allah hancurkan sehingga hanya tersisa tanah. Allah adalah pihak yang penuh dengan kebaikan. Kemurahan atas umatnya senantiasa besar dilimpahkan dan tidak pernah setengah-setengah. Namun, seringkali kita menjadi manusia yang eksploitatif, menguasai dan memanfaatkan kebaikan Allah tanpa memikirkan apa yang diinginkannya. Kita merasa bahwa sudah semestinya Allah itu baik, dan sudah semestinya kita manusia berdosa. Padahal kebaikan Allah adalah cara agar kita tidak lagi hidup dalam dosa. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah terima dengan tulus kebaikan Allah dan sekaligus hidup dalam tuntunan dan kehendak-Nya. Demikian pembacaan Sabda Bina Umat. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri pembacaan Alkitab dan Sabda Bina Umat pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami hampir saja mengakhiri acara
saya dan Pelkat PKLU membaca Alkitab bersama. Kami berterima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca Alkitab dan renungan Sabda Bidang Umat pagi hari ini. Biarlah Engkau terus memberi pengertian yang lebih dalam lagi akan firman-Mu ini, sehingga kami memiliki kekuatan dan pengharapan untuk terus mampu menjalani sisa kehidupan yang Engkau perkenan bagi setiap kami. Kiranya Engkau terus memberkati program ini dan memberkati Dewan PKLU GPIB yang Engkau percayakan untuk mengelola kegiatan ini. Berkati pula setiap anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada, dengan berbagai aktivitas dan berbagai tantangannya masing-masing. Kalau ada yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Kalau ada yang bersedih, Engkau pula yang memberikan penghiburan. Dan bagi yang berkekurangan, biarlah Engkau berikan kecukupan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa, Oma, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Terima kasih kepada Dewan PKLU yang telah mengelola acara ini. Terima kasih untuk semua kita yang sudah mengikuti keseluruhan acara pagi hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.